Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku nih teman-teman, ini di pagi hari. Ini posisinya anak-anak tuh masih tidur ya. Dan ini aku udah pulang beli sarapan gitu. Dan ini aku mau sarapan bareng sama Pak suami. Hari ini tuh ya teman-teman, sebenarnya aku tuh udah masak gitu ya. Aku udah masak pagi-pagi, udah masak lauk buat Pak suami. Tapi ternyata teman-teman, pas aku cek nasinya, ternyata nasinya itu sedikit gitu ya. Ya sebenarnya itu kalau misalnya buat sarapan tuh cukup, tapi kan nggak bisa bawa bekal Pak suami jadinya. Alhasil ya udah deh, sarapannya kita beli aja. Jadi nasi yang ada itu nanti mau aku bungkusin atau aku mau bekelin buat Pak suami teman-teman. Makanya ini tuh kita beli sarapan ya. Aku tuh ya teman-teman, sebenarnya tim yang jarang banget beli sarapan ya, palingan dalam seminggu itu satu sampai paling banyak itu 2 kali lah ya teman-teman beli sarapan. Karena emang kan aku selalu masak, jadi kayak lauk itu dan nasi itu selalu ada kayak gitu. Nah ini Pak suami tuh sebenarnya hari ini tuh berangkatnya udah agak siangan gitu ya teman-teman. Biasanya mah kayak jam 7 tuh udah berangkat. Cuman hari ini tuh jam setengah 8 baru dia itu berangkat gitu ya. Jadi ya agak slow gitulah teman-teman untuk hari ini. Ini aku sarapan itu pakai miso ya teman-teman. Jadi itu misonya juga satu bungkusnya 5 ribuan, pokoknya murah meriah. Lontongnya Pak suami itu juga 5 ribuan. Terus aku tadi juga ada beli lontong buat anak-anak juga. Cuman itu kan anak-anak belum bangun gitu ya posisinya tadi. Jadi ya udah aku simpen dulu. Terus tadi juga beli gorengan ya. Gorengan juga masih serba 1.000. Nah, kalau di tempat kalian teman-teman, berapa harga lontong atau sarapan gitu? Dan berapa harga gorengannya? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut ya. Ini udah agak sedikit siangan. Ini juga aku udah ganti kostum karena tadi aku nyuci teman-teman, dan ternyata pas aku nyuci gitu ya, airnya itu bener-bener nyiprat gitu teman-teman ke baju aku, dan jadinya basah. Alhasil ya udah deh ya, sekalian aja aku tuh mandi dan ganti baju. Ini alhamdulillah udah selesai nyuci. Langsung aja aku jemur-jemurin pakaiannya. Berhubung hari ini tuh cuaca lumayan mendung gitu teman-teman, jadi aku memutuskan untuk jemur pakaian di teras aja. Karena emang rada-rada kurang meyakinkan gitu ya kalau misalnya ngejemur pakaian di luar. Takutnya nanti habis ngejemurin malah tiba-tiba hujan itu turun, dan akhirnya bikin aku tuh kayak kejar-kejaran gitu ya buat ngangkatin pakaian. Makanya ya udahlah, ngejemurnya di teras aja. Syukur alhamdulillah ya teman-teman, punya teras yang lumayan agak luas dan agak legaan gitu ya. Jadi pas ngejemur-jemur pakaian di saat lagi musim hujan, nah itu tuh bener-bener enak lah gitu. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kalian teman-teman? Apakah sama seperti di tempat aku? Rada-rada mendung dan sering turun hujan dadakan gitu. Boleh ya tulis di kolom komen. Nah sekarang teman-teman, cuaca itu walaupun kayak nggak keluar matahari gitu ya, tetap aja panas dan gerah. Situin aja teman-teman, pagi-pagi gitu itu tuh udah pada minta dibukain baju. Mungkin karena gerah gitu ya. Terus juga biasanya kalau misalnya mereka tuh pakai baju di panas-panas itu, di bagian punggungnya itu kadang suka ada biang keringat gitu teman-teman. Jadi ya bolak-balik ngolesin bedak, dan kayak aku kasih gitu loh teman-teman, kayak Kaladin cair gitu. Nah itu kan bener-bener ampuh banget kan buat biang keringat gitu ya. Ataupun kadang itu dikasih bedak ini ya, bedak gitu teman-teman, bedak buat biang keringat gitu. Entah kenapalah gitu ya teman-teman, anak-anak tuh pokoknya sekarang tuh ya udah berapa bulan inilah gitu ya, semenjak cuaca yang benar-benar terik banget sekarang ini. Pagi-pagi anak-anak itu udah ngerengek-ngerengek minta dibukain baju gitu ya. Karena mungkin gerah gitu ya teman-teman. Oke dah, setelah aku selesai jemurin pakaian teman-teman, di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu juga di area dapur. Ini kalian bisa lihat teman-teman keadaan dapur aku ya, nggak yang terlalu kotor-kotor banget. Alhamdulillah gitu ya, udah agak mendingan lah gitu. Nah ini tuh posisinya lampu tuh baru nyala teman-teman. Jadi ini tuh tadi lampu tuh sempat mati, dan itu kalian bisa lihat di kompor aku tuh juga lagi masak nasi ya. Nah kenapa masak nasi di kompor? Ya karena tadi tuh lampu tuh mati teman-teman, dan pas itu nasinya tuh udah hampir matang gitu ya, dan lampunya tuh baru nyala gitu.
Untung aja tadi tuh lampu mati, aku udah selesai nyuci teman-teman. Masya Allah banget deh ya hari ini tuh. Sekarang tuh pokoknya sering banget teman-teman lampu itu mati ya di tempat aku, dan matinya itu bukan cuma sebentar tapi lama. Kayak misalnya dari pagi sampai siang baru nyala, terus nanti habis maghrib itu mati lagi sampai tengah malam atau hampir subuh kadang baru nyala gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya. Oke deh lanjut ya teman-teman. Setelah tadi aku nyapu-nyapu di dapur dan ini aku lanjut ke kamar. Ini aku mau ngerapihin lipatan pakaian ya teman-teman ke dalam lemari. Ini tuh pakaian tuh udah beberapa hari gitu ya udah aku lipat tapi belum aku susun ke dalam lemari teman-teman. Karena ya kadang tuh agak-agak mager gitu ya. Cuman ya gitulah ya teman-teman. Mungkin sebenarnya kita itu nggak mager, cuma lagi lelah aja gitu ya. Karena ya memang kerjaan kita itu kan sebagai ibu rumah tangga kayak nggak ada berhentinya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kita itu lelah, cuman ya kalau misalnya kadang kita pikir-pikir itu kita malah kita bilang kita tuh mager gitu. Lipatan pakaian aku tuh sebenarnya ya teman-teman setiap hari itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Karena kan aku memang tim yang nyuci setiap hari ya teman-teman. Jadi ya setiap hari itu pasti ada aja tumpukan pakaian gitu. Nah walaupun tumpukan pakaian itu selalu ada setiap hari, tapi akunya sendiri teman-teman nggak setiap hari ngelipat pakaian gitu ya. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu ya. Alhasil kadang tuh sekali ngelipat tuh benar-benar numpuk gitu ya teman-teman. Oke alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat ngerapiin pakaian. Dan ini tuh lanjut di siang hari habis zuhuran gitu ya teman-teman. Enggak zuhuran, udah sekitar jam 2-an lewat apa setengah 3. Ini tuh aku tadi ditelepon sama abang sepupu aku ya teman-teman buat ngajakin mandi-mandi. Nah ini tuh kita mandi-mandi ke sungai teman-teman. Aku tuh sebenarnya udah beberapa kali bikin vlog di sini gitu ya. Cuman kali ini tuh kalau nggak diabadikan itu rasanya sayang banget karena ini tuh bener-bener rame yang pergi. Abang aku tuh dari Pekanbaru ya teman-teman. Tadi mereka tuh datang itu satu mobil, pakai mobil L300 gitu loh teman-teman. Di belakangnya tuh rame banget anak-anak itu kata abang aku. Para tetangganya dan juga saudara-saudara yang lain tuh pada ngikut semua gitu. Nah aku tuh mikirnya teman-teman pas abang aku nelpon gitu ya, dia itu bilang mau kesini. Aku pikir tuh palingan mereka tuh kesini ya cuman mereka aja gitu ya, palingan 2 motor gitu. Jadi aku bilang lah sama abang aku teman-teman, nggak usah lah bawa air termos, aku bilang biar aku dari rumah aja gitu daripada bawa-bawa beban kan dari Pekanbaru. Ternyata yang datang itu satu mobil dong. Alhasil ya air panasnya nggak cukup gitu kan. Untung aja di sini tuh ada jual air panas teman-teman. Karena emang kebetulan abang aku juga bawa ini ya, bawa pop mie gitu satu kardus buat mereka. Kalau aku mah tadi aku udah beli juga ya teman-teman, aku beli 4 karena aku ngajakin anak tetangga dekat rumah juga gitu ya. Dia itu ada anak kelas 2 SMP gitu teman-teman. Aku ngajakin dia buat ikutan sekalian gitu biar bisa sekalian megangin Twin juga karena Twin udah biasa gitu ya sama dia. Jadinya ya udah deh aku beli 4 buat aku, si Twin dan juga sama anak tetanggaku ya teman-teman. Karena ya nggak mungkin kan aku nebeng semuanya sama abang aku juga gitu. Tapi ternyata emang popnya itu masih banyak berlebih ya teman-teman karena emang belinya satu kardus gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini kita mandi-mandi, setelah itu makan-makan. Cuman aku di sini nggak banyak-banyak ngevideoin ya, karena kan main air ya teman-teman. Dan aku tuh nggak inget buat bawa sarung handphone yang anti air gitu. Ada sih teman-teman punya aku, tapi aku tuh nggak inget buat bawa gitu ya. Hasil di sini tuh aku videonya sedikit-sedikit doang. Di sini anak-anak tuh bener-bener happy banget teman-teman, tapi mereka tuh nggak yang susah dibawa pulang gitu ya. Untungnya ini rumah kami tuh nggak terlalu yang jauh-jauh banget dari sini teman-teman, sekitar ya 10-15 menitan perjalanan lah gitu ya. Aku tuh juga nggak ada bawa baju, nggak ada bawa handuk sama sekali. Pokoknya kesini tuh cuman bawa pop mie, bawa jajan, bawa minum, sama bawa apa ya, sama bawa handphone pastinya ya teman-teman. Udah sih gitu doang. Aku berangkat itu pakai motor teman-teman karena di mobil tuh juga udah nggak muat ya, udah padat banget. Jadi aku tuh pakai motor berempat sama anak tetanggaku gitu ya. Nah di sini tuh ya teman-teman cuacanya itu tuh
tiba-tiba tuh kayak gerimis-gerimis gitu loh, udah menjelang sore, tapi ini tuh kayak udah menjelang kita itu pulang. Dan di sini tuh kayak bener-bener makin sore tuh makin dingin ya teman-teman. Jadinya aku tuh nggak kuat mandi lama-lama. Si Twin juga aku nggak biarin mandi lama-lama, takutnya masuk angin juga kan. Tapi ya namanya juga anak-anak, bentar-bentar ngerengek minta masuk air lagi gitu ya. Masya Allah banget. Pokoknya di sini tuh si Twin tuh happy banget teman-teman. Nah, ini juga ada nenek ya teman-teman, ada nenek aku juga di sini. Dan di sini kita sambil ngobrol-ngobrol, jangan lupa sambil mengabadikan momen ya teman-teman. Pokoknya air sungainya itu agak sedikit rada besar, tapi agak sedikit kuning gitu sih warnanya. Mungkin karena efek semalam itu hujan seharian ya teman-teman. Kalau misalnya hari nggak hujan tuh biasanya airnya itu benar-benar jernih banget. Tapi walaupun airnya itu agak sedikit kuning, tetap aja airnya itu bersih ya teman-teman. Karena ini tuh air mengalir, bukan air kolam renang gitu bukan ya. Tapi ini tuh benar-benar sungai kecil gitu yang ada di tengah perkebunan sawit. Masuk ke sini tuh biayanya juga murah ya teman-teman. Satu motor itu bayar 10.000 dan kalau mobil itu bayarnya 30.000. Oke deh teman-teman, ini lanjut. Ini di malam harinya teman-teman. Ini aku diajakin Pak suami sama anak-anak makan bakso. Jadi ini aku pesenin bakso buat anak-anak. Ini tuh porsi 10.000 ya buat anak-anak teman-teman. Ini bakso kosong setengah 10.000. Nah kalau punya aku itu bakso komplit pakai mie ya teman-teman, itu 13.000 untuk satu porsinya. Bakso ini tuh adalah salah satu bakso yang udah terkenal paling enak di sini ya teman-teman. Di sini tuh anak-anak aku pesenin satu porsi masing-masing ya teman-teman. Maksudnya 10.000 lah gitu ya. Tanpa mie itu habis teman-teman, bahkan nambah keripik juga gitu ya. Dan di sini aku sama Pak Sawi pesannya bakso juga karena emang udah nggak ada pilihan teman-teman. Mie ayamnya itu udah habis gitu. Padahal ini aku kesini tuh sekitar jam 8-an ya teman-teman, tapi ya gitu deh ya udah serba habis karena emang di sini tuh kayak selalu rame teman-teman. Pokoknya kalau dia itu udah buka kayak nggak ada sepinya gitu loh, karena ya emang baksonya seenak itu gitu. Kuahnya bener-bener mantep, baksonya juga bener-bener endul banget. Posisinya aku lagi makan bakso ini teman-teman. Ini tuh jarak antara warung bakso ini dari rumahnya Mam Rica Ramayani itu tuh nggak terlalu jauh. Cuman pas aku nge-WA dia, sepertinya dia tuh lagi di Pekanbaru gitu ya. Alhasil nggak bisa deh ketemuan. Kalau nggak kan enak gitu ya bisa makan bakso bareng. Oh ya teman-teman, kalian jangan ngiler ya ngeliat aku lagi makan bakso. Kalau seandainya kalian ngiler, cus beli juga teman-teman. Pokoknya kalau di cuaca itu, di bakso itu ya, di segala cuaca itu cocok ya. Mau musim hujan, mau musim panas, mau musim geledek, itu tetap aja bakso paling endul dan bikin kita itu gagal diet pastinya. Cuman aku kalau makan-makan bakso gini emang nggak terlalu sering ya teman-teman. Palingan kayak 1-2 kali aja dalam 1 bulan gitu. Bukan karena apa-apa sih ya teman-teman, cuman kadang itu ya karena udah selalu masak di rumah kan, jadi ya udah selalu makan kayak gitu. Kalau misalnya pas hari Pak suami nggak kerja itu kan pas hari pasar, jadi ya jajannya di pasar kayak gitu teman-teman. Alhasil kalau buat makan-makan bakso keluar kayak gini tuh ya jarang lah gitu ya, palingan kayak 1-2 kali aja sebulan. Di sini aku sama Pak suami mesennya itu jeruk anget teman-teman, karena di luar itu lagi bener-bener dingin, lagi gerimis-gerimis gimana gitu ya. Jadi enaknya itu mesennya jeruk anget yang bener-bener bikin perut itu anget gitu ya. Pokoknya seger gitu ya teman-teman, makan bakso minumnya jeruk anget. Jeruk angetnya juga murah ya teman-teman, cuman 5.000 aja. Di sini tuh juga keripik-keripikan itu serba 1.000 ya teman-teman. Jadi mau ngambil berapa banyak ya udah hitung aja gitu. Ada nggak nih di antara kalian yang nonton video aku ini tuh yang nggak doyan bakso? Kayaknya semuanya pada doyan ya temen-temen. Apalagi kalau bakso itu emang bener-bener makanan sejuta umat ya. Pokoknya kayaknya semua orang tuh suka deh sama bakso ya temen-temen. Tapi aku ya teman-teman kalau bakso itu mut-mutan juga sih gitu ya makannya gitu ya, nggak yang kalau misalnya beli-beli itu pasti bakso tuh nggak juga gitu ya. Kadang ya mie ayam gitu, nggak yang mulu-mulu bakso gitu teman-teman. Dan kalau misalnya ada pilihan, biasanya aku lebih suka makan itu mie ayam bakso gitu ya, karena lebih endul teman-teman.
Oke deh teman-teman semuanya, aku mau ngucapin makasih buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.